percaya, sama-sama kita katakan amin. Langsung saja, Amin. Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Hens. Terima kasih. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting malam hari ini. Dan juga teman-teman yang Shalom, Pak Teman. sedang mendengarkan dan mengikutinya lewat live streaming melalui Facebook. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita dan telah menyelamatkan dan melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini. Menurut kehendak Allah Bapa kita, baginya segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan firman Tuhan yang telah saya sampaikan minggu lalu. Malam ini kita akan kembali membahas firman Tuhan, kita akan menseringkan firman Tuhan bersama-sama, supaya kita semakin hari semakin diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita mampu melewati hari-hari ke depan yang semakin hari semakin jahat, karena dunia ini sudah ada di ujung senja dari kehancuran, karena dunia ini sudah semakin jahat dan gelap dan menunggu pada kehancurannya. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita semua orang-orang yang percaya akan dikumpulkan bersama-sama di langit baru dan bumi baru, di Yerusalem baru. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan yang minggu lalu telah saya sampaikan. Dan firman Tuhan ini adalah bertemakan hidup yang berkenan kepada Allah, atau hidup di dalam perkenanan Allah. Live in favor of God. Nah Bapak Ibu, saya akan mengulas sedikit apa yang telah saya sampaikan minggu lalu supaya kita dapat mengingatnya kembali. Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah belajar apa itu favor, perkenanan. Bagaimana hidup Bapak Ibu supaya mendapat perkenanan Allah. Apakah perbedaan antara grace atau kasih karunia dan perkenanan atau favor? Firman Tuhan mengatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Bapak Ibu, kasih karunia itu adalah pemberian Allah atau diberikan secara gratis. Dan itu adalah inisiatif Allah. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah kasih karunia. Ini adalah grace. Dan yang paling besar buat kita semua, yaitu keselamatan hidup. Jadi kasih karunia itu bukan usaha dan tidak ada campur tangan dari usaha kita. Itu diberikan Allah secara gratis atau cuma-cuma. Siapa saja yang percaya kepada Tuhan, yang adalah juru selamat di dalam hidup, artinya mendapat grasi dan dipindahkan dari kegelapan, dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang, dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu yang namanya kasih karunia. Nah Bapak Ibu, bedanya dengan favor atau perkenanan itu apa? Perkenanan itu harus datang dari Bapak Ibu, saudara dan saya. Bapak Ibu punya anak bukan? Ada yang memiliki 2 anak, ada yang memiliki 3 anak, 4 anak, 5 anak. Apakah semua anak itu sama? Tidak bukan? Demikiannya dengan kita.
kita ini adalah anak-anak Allah. Dan Allah tidak pernah membeda-bedakan kasih. Kasih Allah, pimpinannya, penyertaannya, perlindungannya, pemeliharaannya. Sama buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Allah itu tidak pernah membeda-bedakan kasih kepada kita. Tapi yang membeda-bedakan satu dengan yang lain itu adalah favor atau perkenanan. Jadi favor atau perkenanan itu harus kita dapatkan dari tindakan kita. Favor atau perkenanan itulah yang membedakan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Demikian juga dengan Bapak, Ibu, Saudara dan saya sebagai anak-anak Allah. Mana yang berkenan kepada Allah? Siapa yang berkenan kepada Allah? Nah, Bapak Ibu, di dalam Alkitab ini ada 3 tokoh yang ditulis atau dicatat yang berkenan kepada Allah. Tapi yang pasti ditulis 2 tokoh. Yang pertama adalah Henokh. Di dalam Ibrani 11 ayat 5 dikatakan karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, bagian tokoh yang pertama sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Kemudian tokoh yang kedua yang pasti adalah Tuhan Yesus sendiri. Bahkan Allah secara langsung melalui rohnya seperti burung merpati turun ke atasnya. Ini ditulis di dalam Matius 7 ayat 16 dan 17 dan di dalam Matius 17 ayat 1 sampai 5. Yang malam hari ini kita akan pelajari dan sharingan bersama-sama. Dan tokoh yang ketiga adalah Daud. Meskipun Daud tidak dicatat atau ditulis secara hurufiah bahwa ia berkenan, tetapi Daud dikatakan adalah seorang yang berkenan. Daud adalah orang yang dikasihi Allah. A man beloved God. Dan Daud juga adalah a man after my own heart. Daud adalah seorang yang hatinya selalu mengejar hati Allah. Dan kalau saya masih diberi kesempatan, mungkin kita akan membahasnya bagian tokoh ini minggu depan. Nah, Bapak Ibu, tokoh kedua yang disebut Alkitab berkenan kepada Allah adalah Yesus. Dan malam hari ini kita akan belajar dari kehidupan Yesus. Dari saat kelahirannya sampai pada kematiannya secara garis besar, secara cepat, kita akan membaca banyak-banyak ayat pada malam hari ini yang menjadi pernyataan Allah kepada Yesus. Bahwa Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, Bapak Ibu, pernyataan Allah, apa yang menjadikannya berkenan? Hal-hal inilah yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Dari kehidupan Yesus. Seperti kita akan ketahui supaya kita, Bapak Ibu, Saudara dan saya juga boleh hidup berkenan kepada Allah. Dan inilah yang menjadi kunci bagi Bapak Ibu, Saudara dan saya untuk hidup berkenan kepada Allah. Nah, kunci dari hidup berkenan kepada Allah yang pertama adalah hidup kudus. Bapak Ibu, 2 kali Allah memberi pernyataan sejak awal sebelum Yesus lahir bahwa dia kudus. Yesus kudus. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25, ini perikop mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Pak Hen mungkin bisa tayangkan. Injil Matius pasal 1
ayat 18 sampai 25. Kita akan banyak membaca ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini. Ya, di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Ayat 18 katakan, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Kemudian ayat ke-19 dikatakan, karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kemudian ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istri. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki. Dan Yusuf menamai dia Yesus. Bapak Ibu, di dalam ayat ke-18 dikatakan, kelahiran Tuhan Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi Bapak Ibu, Maria mengandung karena pekerjaan Roh Kudus, bukan hasil dari hubungan suami istri, tetapi dari Roh Kudus. Ini adalah pernyataan Allah yang pertama, bahwa Yesus itu kudus. Dikatakan ternyata ia, yaitu Maria, mengandung dari Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di ayat yang ke-20, dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, di sini di ayat ini sekali lagi Allah menyatakan pernyataannya kepada Yusuf. Dikatakan, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ini adalah pernyataan Allah yang kedua, bahwa Yesus kudus. Dikatakan sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan di ayat yang ke-24b dan 25, di sini ditegaskan bahwa dia kudus, bahwa Yesus itu kudus. Matius 1 ayat 24b mengatakan, ia mengambil Maria sebagai istrinya. Kemudian di ayat 25, tetapi
tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, Bapak Ibu, Yesus adalah bayi kudus. Yesus, dia kudus. Dia adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Kuduslah dia sebab Allah kudus. Nah, Bapak Ibu, di dalam Injil Lukas, hal ini dikatakan dengan jelas. Di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 34 dan 35. Injil Lukas pasal 1 ayat 34 dan 35 dikatakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Kemudian di ayat yang kedua dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi Bapak Ibu, Yesus bayi kudus. Yesus adalah anak Allah yang kudus. Dia kudus. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, dia sebab Allah kudus. Yesus selama hidupnya, dia hidup kudus. Karena dia lahir sebagai bayi kudus, dia adalah anak Allah yang kudus. Dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Kuduslah dia sebab Allah kudus. Ini adalah kunci hidup berkenan kepada Allah, bahwa kita harus hidup kudus seperti Yesus. Dia kudus. Nah, kemudian Bapak Ibu, kunci hidup berkenan kepada Allah yang kedua adalah memiliki kerendahan hati. Di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20, judul perikopnya adalah gembala-gembala. Kita akan baca ayat 8 sampai 14 saja. Injil Lukas 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang mereka Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemudian ayat 13 katakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah Bapak Ibu, di dalam ayat 12 dan dikatakan, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Bapak Ibu, Yesus lahir ke dalam dunia sebagai bayi kecil yang mungil. Yesus tidak lahir di dalam istana. Yesus tidak lahir di tempat yang mewah. Yesus lahir tidak di tempat yang nyaman. Tetapi Yesus lahir di sebuah kandang domba. Di tempat yang kotor, di
di tempat yang hina, di tempat yang sederhana, dan terbaring di dalam palungan, serta dibungkus dengan lampir. Padahal Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi dan segala isi. Dia yang melukis cakrawala. Dia yang merangkai jagat raya. Dia pemilik alam semesta ini. Dia pemilik segala sesuatu. Dia pemilik kehidupan ini. Dia yang layak dipuji. Dia yang layak ditinggikan. Dia yang layak diagungkan. Dia yang layak dimasyukan. Dia yang layak dibesarkan dan dimuliakan. Dia rela merendahkan diri, turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, tetapi dia memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati dan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Ini yang menjadikan Yesus berkenan kepada Allah. Kerendahan hati dan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Yesus dilakukan semasa hidupnya di dunia ini. Sampai dia mati dan naik ke surga. Bapak Ibu, sikap kerendahan hati inilah yang membuat Allah berkenan kepada Yesus. Jadi kunci hidup berkenan kepada Allah yang kedua adalah milikilah kerendahan hati. Bapak Ibu, mari kita miliki kerendahan hati seperti yang telah Yesus ajarkan kepada kita. Kemudian Bapak Ibu, kunci dari hidup berkenan kepada Allah yang ketiga adalah membawa damai sejahtera bagi semua orang. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-13 dan ke-14. Injil Lukas pasal 2 ayat 13 dan 14 mengatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bara tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu, kelahiran Yesus membawa kesukaan bagi dunia. Yesus lahir membawa damai sejahtera bagi dunia yang berkenan kepadanya. Yesus lahir membawa damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya. Surga bergema. Bumi bersuka menyambut kedatangan anak manusia yang menyelamatkan seisi dunia. Surga gegap gempita menyambut kehadiran Sang Juru Selamat dunia, Yesus Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, Bapak Ibu, di sepanjang kehidupan Yesus di dunia ini, Dia selalu memberikan damai sejahtera kepada semua orang yang dijumpai. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada penghiburan, ada pertolongan, ada pertobatan yang membawa kedamaian dan menjadikan orang percaya dan memiliki hidup yang kekal. Bahkan di akhir hidupnya ketika dia pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat 27, Injil Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu, dari sejak kelahirannya sampai pada dia pergi ke rumah Bapa, Yesus membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang dijumpai. Inilah yang membuat Yesus berkenan kepada Allah. Jadi
kunci hidup berkenan kepada Allah yang ketiga adalah membawa damai sejahtera bagi semua orang. Mari Bapak Ibu, mari membawakan damai kepada semua orang. Kemarin kita sudah mendengarkan uraian tentang damai sejahtera yang disampaikan oleh Pak Weli dengan luar biasa. Sederhana, jelas, singkat, dan biarlah kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Nah, kunci dari hidup yang berkenan kepada Allah yang keempat adalah penuh hikmat. Dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 24, nanti kita lihat juga di ayat ke-40. Lukas 2 ayat 21 sampai 24 dikatakan, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Dan seterusnya, Bapak Ibu bisa baca. Kemudian di ayat ke-40 dikatakan, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi Bapak Ibu, dari hari ke hari Yesus menjadi besar dan menjadi kuat, penuh dengan hikmat dan kasih karunia, penuh dengan hikmat Allah. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika Yesus berumur 12 tahun, ketika hari perayaan Paskah di Yerusalem, setelah 1 hari perjalanan pulang dari perayaan itu, ternyata Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Sehingga Yusuf dan Maria kembali ke Yerusalem dan mencari dia. Bapak Ibu, di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 46 dan 47, Injil Lukas pasal 2 ayat 46 dan 47 mengatakan, sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan kemudian di ayat 47, dan semua orang mendengarkannya, dan semua orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Bapak Ibu, dikatakan dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami, engkau? Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup di dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara ini di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, Bapak Ibu, kemudian di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 51 dan 52 dikatakan,
Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret. Dan ia hidup di dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara di dalam hatinya. Ayat 52 dikatakan, dan Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Ibu, dari hari ke hari Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bapak Ibu, di sepanjang hidupnya Yesus penuh dengan hikmat. Ketika harus berhadapan dengan orang-orang Farisi, dengan orang-orang Saduki, dengan ahli-ahli Taurat yang selalu mencari kesalahan Yesus karena kebenciannya dan karena niat jahatnya hendak membunuh Yesus. Di dalam Injil Lukas 21 ayat 15, Yesus memberikan hikmat kepada murid-murid untuk menghadapi lawan-lawan. Injil Lukas pasal 21 ayat 15 mengatakan, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Jadi Bapak Ibu, kunci hidup berkenan kepada Allah yang keempat adalah penuh hikmat. Dan hikmat ini akan Yesus berikan kepada murid-muridnya, termasuk Bapak Ibu, Saudara dan saya. Sehingga kita tidak dapat ditentang atau dibantah oleh orang-orang atau lawan-lawan kita. Dan supaya kita boleh mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, itu perlu hikmat. Oleh sebab itu milikilah hikmat itu dan mintalah hikmat itu kepada Allah. Seperti doa Rasul Paulus di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 9. Kolose 1 ayat 9 mengatakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima hikmat dan pengetahuan yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Hiduplah dengan penuh hikmat, supaya hidup kita berkenan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, setelah Yesus bertambah besar, selanjutnya dikatakan bahwa ketika Yesus memulai pekerjaan, ia kira-kira berumur 30 tahun. Dan memulai pekerjaan, Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Inilah saat pernyataan Allah secara langsung, bahwa Allah secara langsung melarang di burung merpati turun ke atasnya. Di dalam 3 ayat 16 dan 17. Di sini dikatakan, Injil Matius pasal 3 ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga, langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Kemudian di ayat ke-17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, aku yang kasihi. Pernyataan Allah secara langsung kepada Yesus. Dikatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Jadi Yesus sejak dari awal, dia sudah berkenan kepada Allah. Nah Bapak Ibu, malam hari ini saya akhiri dulu renungan kita pada malam hari ini. Masih ada beberapa hal yang bisa disampaikan, tapi waktunya
mungkin cukup panjang dan ini akan membuat kita tidak bisa berdiskusi. Mungkin minggu depan saya akan lanjutkan. Ada beberapa kunci lagi, mungkin 3 atau 4, bahkan 4 kunci lagi yang cukup lumayan panjang untuk diuraikan, yang boleh kita pelajari dari kehidupan dari Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan sharing malam hari ini, pembahasan firman Tuhan ini boleh memberkati kita semuanya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak Ibu,